Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dayat. Di sini kita akan membahas bab 3 networking models. Outline 1. Konsep networking model. 2. TCP model. 3. TCP IP model application layer. 4. TCP IP model transport layer. 5. TCP model network layer. 6. TCP IP model data link layer dan physical layer. 7. Expansion dan dispansion. 8. OSI model. Kita akan ke materi 1, yaitu konsep, yaitu jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Ini kita kembali lagi di konsep. Before open networking model exists. 1. As vendor create their own networking model. 2. On 1974 IBM create System Architecture Network atau SNA. 3. After vendor also create their own networking model. Nah, setelah itu after open networking model exists. 1. Yaitu each vendor use same networking model can communicate each other. 2. All vendor use same networking model which is TCP atau IP. Ini ya guys, seperti ini. Kita lanjut yang ketiga, yaitu TCP/IP atau IP model. Di sini TCP/IP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, seperti ini ya guys. Kita lanjut yang ke-6, yaitu TCP atau IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh surface dari application layer itu seperti http://port3, SMIP, IMAP, SSH, dan tersebut. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, ini HTTP. Kita lanjut ke materi 7, TCP atau IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk mengenai konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, 1. Addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. 2. Routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari route tercepat untuk sampai tujuan. Kita yang ke-8, TCP atau IP network layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TAP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TAP, itu adalah error recovery mechanism. Nah, terus ini protokol TCP dan UDP.
1. TCP is more reliable. 2. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. 3. UDP is more faster. 4. UDP yang digunakan di video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Oke, kita yang ke-9. TCP atau IP data link layer dan physical layer. Oke, data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, frame check sequence, yaitu error detection mekanisme, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Terus addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lalu physical layer mendefinisikan coupling pada suatu dengan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Oke, lalu ke-10, encapsulation and depasulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data dengan reader pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of TCP atau IP message: 1. Application layer berupa data. 2. Transport layer, data TCP header, lalu segmen. 3. Network layer, data top header IP atau IP packet. 4. Data link layer, data top, data TCP header, IP di header, DT Taylor frame. Oke. Materi ke-11 yaitu OSI model konsep. Untuk saat ini model yang digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interaction, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Oke, ini dia yang materi ke-11, OSI model layer. Oke, terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. 1. Application layer. 2. Presentation layer. 3. Session layer. 4. Transport layer. 5. Network layer. 6. Data link layer. 7. Physical layer. Lalu lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, session 1-4, dan communication. Lalu upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.